Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang zat besi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Hasna Halidah Salsabila, Nidia Nurdiwana, Andrea Valentina, Tasya Syahada Faiza, Kayatul Ilma Arina Putri, Pipi Nur Cahyani, Ersa Dwi Ranti, Nurul Hidayah, Sita Nahariawe, Cindy Claudia Rumaza, Aidan Wasana, Dian Apriani, dan Alika Widya Selita. Selanjutnya, di sini topik pembahasan yang akan kami bahas terdiri dari definisi, sifat, fungsi, pencernaan, penyerapan, dan metabolisme zat besi, sumber zat besi, jumlah kebutuhan zat besi, dampak kelebihan zat besi, dan dampak kekurangan zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi atau Fe adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin disebut ferrum dan memiliki nomor atom 26. Besi membentuk senyawa utama dalam tingkat oksidasi +2 dan +3. Zat besi merupakan salah satu mineral mikro dibutuhkan dalam tubuh, sangat penting untuk membentuk protein pengangkut oksigen atau hemoglobin dan mioglobin dan berbagai macam kofaktor untuk proses biokimia dalam tubuh. Kemudian secara alamiah, zat besi diperoleh dari makanan, kemudian akan melewati sistem pencernaan agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, sifat zat besi. Yang pertama, zat besi bersifat ekstropositif atau mudah melepas elektron sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Zat besi memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Hal ini disebabkan karena perbedaan energi elektron pada subkulit 4s dan 3d yang cukup kecil, sehingga terjadi pelepasan elektron pada subkulit 3d ketika terjadi ionisasi. Logam murni besi bersifat sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya di udara yang lembab atau suhu udara yang mengalami peningkatan. Kemudian memiliki bentuk alotorik ferit, yakni alfa, beta, gamma, dan omega dengan suhu transisi 700,928 dan 1530 derajat Celcius. Bentuk alfa bersifat magnetik, tetapi ketika berubah menjadi beta, sifat magnetnya menghilang meski pola geometris molekul tidak berubah. Mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. Larut dalam asam mineral encer, oksidasinya bersifat amphoter. Selanjutnya, untuk fungsi zat besi, yang pertama berperan sebagai kofaktor dalam lebih 2000 enzim pada berbagai macam reaksi dalam tubuh dan hewan. Yang kedua, memproduksi sel darah merah dan sel otot, menghindari terjadinya anemia besi, memproduksi energi dan kesehatan sistem kekebalan tubuh, mengangkut oksigen di dalam sel darah merah ke seluruh tubuh, sebagai pelarut obat-obatan, mempercepat pembentukan hemoglobin, meningkatkan kinerja otot, ke-9 meningkatkan fungsi otak, yang ke-10 membuat tidur lebih baik, dan yang terakhir menghindarkan dari anemia zat besi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Alika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan, penyerapan, dan metabolisme pada zat besi. Yang perlu kita ketahui sebelumnya yaitu zat besi yang terdapat pada makanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu heme dan non-heme, yang mana penyerapan zat besi terjadi di duodenum dan proximal jejunum. Proses yang pertama diawali dengan zat besi yang dilepaskan dari ikatan komponen makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian HCl pada lambung akan mereduksi Fe13 menjadi Fe2+,
yang mana setelah itu heme akan diabsorpsi oleh transporter heme carrier protein atau HCP1 yang berlokasi atau terletak di proximal small intestine. Lalu, melalui enterosit, heme akan dikatabolis oleh heme oksigenase menjadi protoporfirin dan Fe2+. Sedangkan non-heme setelah itu pada small intestine akan bereaksi dengan satu atau lebih inhibitor. Inhibitornya yaitu ada alkalin pH, polifenol, oxalic acid, phytic acid, fosfitin, dan divalen kation. Yang mana setelah bereaksi dengan satu atau lebih inhibitor nantinya, non-heme akan meningkatkan rangsangan ekskresi melalui fekal atau feses. Lalu, di sini terdapat 3 enzim reduktase, yaitu sitokrom B reduktase 1, sitokrom B ferricuprik reduktase, dan 6 transmembran epithelial antigen of the prostate 2 yang nantinya akan mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Setelah itu, divalen metal transporter atau DMT1 akan membawa Fe2+ yang telah tereduksi melalui brush border membran memasuki sitosol di sel enterosit. Kemudian, endositosis dari DMT1 juga merupakan bagian dari transitosis yang mungkin nantinya akan mengaktifkan proses absorpsi atau penyerapan zat besi. Lalu kemudian Fe2+ nantinya akan berikatan dengan poly-RC binding protein atau protein yang tidak teridentifikasi untuk ditransfer ke dalam sitosol atau nanti juga bisa digunakan di dalam sel atau juga bisa disimpan menjadi bagian dari ferritin. Lalu setelah itu ferroportin akan mentransfer zat besi melewati basolateral membran yang kemudian zat besi akan ditransfer bersamaan dengan teroksidasinya menjadi Fe3+ oleh hepaestin. Dan terakhir, setelah teroksidasi menjadi Fe3+, Fe3+ akan bersama-sama dengan transferin ditransfer ke darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sumber zat besi, ada pada daging merah dan jeroan, sayuran hijau, makanan laut, kacang-kacangan, tahu, yogurt, telur, buah aprikot, buah jeruk, buah kurma, dan buah semangka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ersa. Kebutuhan zat besi sehari. Bayi 0-6 bulan membutuhkan 0,3 mg per hari. Sudah terpenuhi melalui ASI. 1 tahun membutuhkan 200 mg per hari untuk proses pertumbuhannya. Anak-anak membutuhkan sebesar 0,7 sampai 0,9 mg per hari. Remaja putri memerlukan zat besi sebesar 15 mg per hari dan akan meningkat pada saat menstruasi. Remaja putra memerlukan zat besi sebesar 11 mg per hari. Ibu hamil, kebutuhan zat besi selama hamil yaitu rata-rata 600 mg sampai 1400 mg. Lansia pria kurang dari 70 tahun memerlukan 9 mg per hari. Lansia wanita yang berusia 50 sampai 80 tahun akan memerlukan 8 mg per hari. Selanjutnya, dampak kelebihan zat besi. Yang pertama, dapat menyebabkan kondisi yang disebut hemokromatosis dan hemosiderosis. Umumnya terjadi akibat kelainan genetik. Yang kedua, menyebabkan kerusakan organ. Yang terakhir, kelebihan zat besi yang jarang terjadi karena makanan, tetapi dapat disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya adalah rasa enek, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau, dan pingsan. Selanjutnya,
Dampak dari kekurangan zat besi. Yang pertama, anemia, definisi besi dan gejala mudah lelah, emosi kurang stabil, pucat, sesak napas, sulit berkonsentrasi, pusing, dan sakit kepala. Kaki dan tangan terasa dingin. Hemoglobin dalam darah menurun atau hipokromik. Perubahan metabolisme meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada bayi dalam kandungan. Berisiko bayi lahir prematur, melahirkan bayi dengan berat rendah, dan kematian pada bayi baru lahir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Mungkin itu saja, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.